Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Robiatul Adawiyah selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fikih, dan perkenalkan nama saya Dava Rehan Anggara. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ilmu fikih. Baiklah, yang pertama adalah pengertian dari ilmu fikih. Fikih berasal dari kata faqih yafqahu faqhan yang memiliki arti memahami. Jadi, seseorang dalam beragama Islam harus memahami apa yang ada di dalamnya melalui ilmu fikih. Sedangkan secara istilah, ilmu fikih memiliki definisi, yaitu al-ilmu bil ahkami asyar'iyyah bil amaliyah, terus al-muttasaba min adillatiha. Jadi ilmu fikih adalah ilmu yang dicapai atau ilmu yang mengandung hukum-hukum syariah di dalamnya, dan juga dalam mencapainya harus melalui usaha. Usaha tersebut harus didasari dengan min adillatiha, dengan dalil yang ada di dalam agama Islam. Dan juga dalil tersebut harus at-tafsiliyah atau terperinci, maka harus berdasarkan landasan yang jelas, seperti itu. Nah, ilmu fikih memiliki kaitan ataupun keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya di dalam agama Islam. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Adalah ilmu yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Nah, bagaimana ini bisa berhubungan dengan ilmu fikih, sedangkan seperti tidak ada kaitannya, padahal ada keterkaitan yang jelas bahwasanya seseorang yang ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ajaran-ajaran tersebut ataupun ilmu-ilmu tersebut terdapat di dalam ilmu fikih. Nah, jadi seperti sholat sebagai perintah Allah, zakat, dan juga puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji terdapat di ilmu fikih untuk memenuhi perintah Tuhan, yaitu agar bertakwa, seperti itu. Dan yang kedua adalah hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Ilmu fikih memiliki hubungan juga yang keterkaitan dengan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengajari tentang kesempurnaan ataupun akhlak, ataupun bagaimana perilaku kita kepada Tuhan. Nah, dalam beribadah kepada Tuhan, kita tidak boleh beribadah dengan seenaknya saja, meskipun itu sesuai dengan ilmu fikih. Karena sesuatu ataupun ibadah kita yang ada belum tentu itu memiliki kebaikan ataupun memiliki adab yang baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Contohnya saja di dalam sholat. Memang apabila itu sudah memenuhi secara rukun syarat, tapi tidak memiliki adab, sama saja. Seperti yang dikatakan oleh Imam Maliki, seseorang yang bersyariat tanpa adanya tasawuf, maka orang tersebut fasik. Dan apabila orang tersebut bertasawuf tanpa syariat, orang tersebut zindik. Jadi hanya tasawuf saja, hanya mencari Tuhan saja, tapi tidak mengerti tentang syariat, maka orang tersebut akan tersesat, seperti itu. Dan yang kedua, hubungan ilmu fikih dengan usul fiqh. Jadi ilmu fikih itu memerlukan dasar-dasar ataupun landasan dalam memahami dalil-dalil yang ada. Jadi untuk memahami dalil-dalil tersebut, seseorang harus mengetahui tentang usul fiqh, seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya hukum mahkum bih dan mahkum ilaih. Jadi di dalam ilmu fikih terdapat objek hukum dan juga subjek hukum. Nah, objek hukum ini adalah perbuatan-perbuatan yang dihukumi oleh ilmu fikih. Jadi seseorang atau mukallaf, orang yang dihukumi itu melakukan sebuah perbuatan. Contohnya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya seseorang dilarang untuk melakukan pembunuhan. Orang yang melakukan pembunuhan ataupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah itu akan dikenai dengan hukum fikih. Dan yang kedua, subjeknya ataupun orangnya atau mukallaf. Nah, orang ini dikenai kewajiban ataupun perintah-perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan syariat Islam. Nah, dan syariat tersebut sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Jadi perintahnya itu tidak akan melampaui dengan kemampuan orang itu. Jadi Allah itu tidak akan membebani hambanya dengan perintah yang diberikan. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan membebani siapa Allah kepada kepada dirimu illa wus'aha, kecuali dengan kemampuanmu. Jadi Allah tuh dalam memberikan perintah ataupun larangan itu sudah sesuai dengan kemampuan manusia. Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwasannya orang-orang tersebut juga terdapat terdapat kemampuan dan juga halangan-halangan dan dimaafkan untuk tidak memenuhinya.
Nah, syarat orang tersebut mukallaf ataupun bisa dikenai hukum itu berakal, beragama Islam, jelaslah beragama Islam dan juga balik. Nah, apabila orang tersebut sudah memenuhi kriteria tersebut, maka bisa dikenai dengan hukum Islam. Apabila orang tersebut tidak memenuhi kriteria tersebut, jadi kebalikannya, seperti orangnya gila, terus tidak berakal dan juga belum balik dan pastinya belum tidak beragama Islam, pasti tidak akan dikenai dengan hukum Islam ataupun ilmu fikih atau fikih lah seperti itu. Terus terdapat dalil-dalil ataupun dasar-dasar dalam pengambilan hukum Islam ataupun fikih, ilmu fikih. Nah, yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sesuatu ataupun kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk syariat maupun tauhid agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang kedua sunnah. Hukum Islam juga berasal dari sunnah, yaitu sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik itu qauliyah, perkataan, fi'liyah, perbuatan, takririyah, ataupun sesuatu yang Nabi Muhammad itu tidak mengerjakan ataupun mengerjakan, tapi menyetujuinya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata jahda yajidu yang berarti usaha. Nah, berarti seorang yang berusaha dalam mencari ilmu atau hukum Islam adalah mujtahid. Dan mujtahid ini memiliki persyaratan yang cukup berat. Jadi tidak semua orang bisa menjadi mujtahid seperti itu. Dari ijtihad ini lahirlah banyak cabang-cabang seperti qiyas, maslahah mursalah, dan juga uruf. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat seperti qiyas, yaitu menyamakan hukum dengan hukum yang lainnya. Maksudnya apabila di Arab itu orang Arab memakan gandum, dikiaskan kepada Indonesia yaitu memakan beras seperti itu. Uruf adalah mengambil hukum melalui adat. Jadi terdapat kaidah al-adat muhakkam. Adat juga bisa dijadikan landasan hukum seperti itu. Terus yang selanjutnya maslahah mursalah. Jadi mengambil maslahat dan juga menolak keburukan. Jadi kita menitik beratkan kepada kebaikan dan juga menolak keburukan di dalamnya seperti itu. Terus selanjutnya perbedaan-perbedaan mazhab di dalam agama Islam. Nah, jadi dalam agama Islam tuh terdapat perbedaan mazhab. Yang pertama adalah mazhab dari Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah ini menitik beratkan kepada hadis. Jadi Abu Hanifah ini lahir ataupun ada pada masa Bani Umayyah dan juga Abbasiyah seperti itu. Dan juga yang banyak menerapkannya ini adalah Makkah, Maroko, dan juga Mesir seperti itu. Dan juga yang kedua adalah Maliki, yaitu Malik bin Anas. Dari Malik bin Anas ini sama, yaitu Bani Umayyah dan Abbasiyah. Dan juga yang banyak menerapkan di sini adalah Afrika khususnya Maroko. Terus yang selanjutnya adalah Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ini Muhammad bin Idris ini memiliki kitab yaitu Ar-Risalah. Nah, Imam Syafi'i ini terkenal dengan usul fikihnya dan juga yang banyak menggunakan mazhab ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah Asia Tenggara. Seperti kita contohnya adalah di Indonesia. Terus Muhammad bin Hambal ini imam atau mazhab Hambali ini banyak digunakan oleh masyarakat Makkah juga, Persia dan juga Syam seperti itu. Selanjutnya terdapat hal-hal yang dilakukan oleh umat Islam di dalam fikih seperti ijtihad. Seperti yang dijelaskan oleh saya pada awalnya, ijtihad itu apa? Ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan seorang mujtahid dalam mencari hukum Islam dan mencapai kebenaran. Dan dalam mencapai kebenaran itu didasari dengan dalil-dalil yang terperinci dan juga dalil-dalil yang jelas, Quran, Sunnah, dan lain-lainnya. Dan juga tidak sembarang orang dapat melakukannya seperti itu. Terus selanjutnya adalah ittiba. Ittiba ini berasal dari kata ittaba yattabi'u ittibaan. Nah, jadi mengikuti. Nah, mengikuti di sini tidak mengikuti secara buta, Jadi mengikutinya itu berdasarkan dalil-dalil yang diketahui. Jadi orang yang ittiba itu masih mengetahui landasan-landasan dari mujtahid, mengapa mujtahid menentukan hukum tersebut. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya adalah taklid. Taklid ini berasal dari kata qallada yuqallidu taklidan. Nah, jadi orang yang bertaklid itu memiliki arti mencontoh secara
makna mencontohnya itu langsung ikut saja tanpa mengetahui landasan-landasan dalil yang diketahui atau yang dimiliki oleh mujtahid. Jadi orang itu hanya ikut-ikutan saja tanpa mengetahui landasan dalilnya. Terus pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini memiliki perjalanan yang panjang dalam mencapai keadaan sampai seperti saat ini. Yang pertama adalah masa lahirnya ilmu fikih. Jadi lahirnya ilmu fikih ini ya pastilah dimulai dari Nabi Muhammad, ditandai dengan turunnya Al-Quran kepada beliau sehingga Nabi Muhammad menentukan hukum-hukumnya. Terus yang kedua, masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan ini ditandai dengan Khulafaur Rasyidin, khususnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini memberikan banyak hukum-hukum Islam dari hasil ijtihadnya dan juga pada sunnah yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Terus masa perkembangan ini pada Khalifah Utsman bin Affan dan juga masa keemasan. Nah, masa keemasan ini adalah masa kuat-kuatnya dan juga girah dari umat Islam tuh sangat tinggi dalam mencari ilmu. Contohnya adalah lahirnya Baitul Hikmah atau perpustakaan sebagai tempat berkumpulnya alim ulama pada masa itu dalam mencari ilmu-ilmu yang ada dan juga khususnya ilmu hukum Islam ataupun fikih. Masa penguatan mazhab ini orang-orang sudah tidak tertarik lagi dengan ijtihad secara mandiri, jadi tidak mengeluarkan fatwa dengan diri sendiri. Jadi mereka lebih fokus terhadap mazhab yang mereka pegang. Misalnya orang tersebut memegang mazhab Syafi'i, mereka menguatkan pada mazhab Syafi'i saja. Hambali ya Hambali saja. Jadi tidak melakukan ijtihad secara mandiri, masih terpacu kepada imam-imam mazhab. Terus mazhab periode kemunduran. Nah, jadi umat Islam juga mengalami masa atau fase kemunduran. Jadi orang-orang sudah mulai jumud ataupun bosan dalam melakukan ijtihad, sudah merasa malas dan mereka sampai mengatakan pintu ijtihad itu sudah ditutup. Akhirnya para ulama hanya melakukan syarah atau penjelasan kepada kitab-kitab matan. Jadi mereka mulai berkurang girohnya dalam mencari tentang hukum Islam. Dan kemudian muncul lagi pembaharuan pada periode pengkodifikasian dan taknin. Nah, di sini mulai muncul pembaharu-pembaharu yang memberikan gejolak-gejolak semangat kembali kepada umat Islam untuk melakukan pembaharuan di dalam agama Islam tanpa merusak substansi yang ada di dalamnya. Jadi bukan membuat agama baru ataupun ajaran baru, tapi memperbarui dan menyesuaikan hukum-hukum Islam sesuai dengan zaman yang ada, seperti zaman kita saat ini. Terus kita memasuki pada fatwa. Nah, jadi fatwa itu adalah jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada pada masa ini dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki integritas di dalamnya, seperti ulama. Nah, di Indonesia sendiri terdapat fatwa MUI. Nah, jadi fatwa MUI itu adalah kumpulan dari ulama-ulama di Indonesia dalam mengambil keputusan dalam memutuskan hukum sebagai jawaban dari permasalahan yang ada di umat Islam. Terus di sini ada dua golongan, ya maksudnya organisasi besar dalam agama Islam, yaitu NU dan juga Muhammadiyah. NU di sini kental dengan caranya, yaitu Basul Masail. Basul Masail adalah permusyawarahan yang dilakukan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memahami turats atau kitab-kitab ulama salaf dan juga didiskusikan dalam mencari permasalahan-permasalahan yang ada, bahkan permasalahan yang terbaru dan juga permasalahan yang sesuai dengan zaman ini. Nah, sedangkan Muhammadiyah memiliki metode dalam mencari hukum Islam, yaitu melalui majelis tarjih. Dalam majelis tarjih ini yaitu sama-sama mencari hukum Islam dengan dalil-dalil yang ada. Jadi sama-sama menggunakan ijtihad dan juga musyawarah yang terbuka dan juga belak-belakan. Jadi tidak ada campur tangan keinginan-keinginan sendiri, yaitu dengan kemandirian. Jadi orang-orang bekerja sama dan juga mengumpulkan kebenaran dan juga memadukan kebenaran, di mana yang paling benar itulah yang diambil, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.